Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Axel Setiawan selaku moderator dari kelompok 4 yang akan membawakan materi tentang aliran-aliran dalam Islam, Jabariyah dan Qadariyah. Kelompok kami terdiri dari 1. Fadiyah Putri Solihah dengan NIM 63020010165, 2. Alvinur Rohmah dengan NIM 63020210170, ketiga Axel Setiawan dengan NIM 63020210180, keempat Yumna Cantika dengan NIM 63020210183, dan yang terakhir Naufal Falih Dwi Hantoro dengan NIM 63020210189. Baik, langsung saja ke materi yang pertama tentang sejarah Jabariyah dan Qadariyah yang akan dibawakan oleh Alvinur Rohmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvinur Rohmah dengan NIM 63020110170. Di sini saya akan mempresentasikan sejarah Jabariyah, sejarah Qadariyah, dan tokoh-tokohnya. Baik, yang pertama, sejarah Jabariyah. Paham Jabariyah pertama kali diperkenalkan oleh Ja'ad bin Ibni Dirham, kemudian disebarluaskan oleh Jaham bin Safwan dari Khurasan. Pendapat lain mengatakan bahwa kemunculan aliran Jabariyah terpengaruh dari paham Nasrani, Yahudi dan Nasrani, yaitu Yahudi yang bersakte Quro dan Nasrani yang bersakte Yakubiyah. Sejarah Qadariyah. Paham Qadariyah mula-mula muncul sekitar tahun 70 Hijriah atau 689 Masehi, dipimpin oleh Ma'bad al-Jauhani dan al-Bisri dan Ja'ad ibni Dirham pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik ibni Marwan sekitar tahun 685 sampai 705 Masehi. Latar belakang timbulnya Qadariyah ini sebagai isyarat menentang kebijaksanaan politik Bani Umayyah yang dianggap sangat kejam. Materi yang kedua akan dibawakan oleh saya sendiri tentang tokoh Jabariyah dan Qadariyah. Tokoh aliran Jabariyah yaitu Al-Ja'ad ibnu Dirham dan Jaham ibnu Safwan, serta tokoh aliran Qadariyah yaitu Ma'bad al-Juhani dan Ghailan al-Dimashqi. Materi yang ketiga akan dibawakan oleh Yumna Cantika tentang dalil Al-Quran. Materi selanjutnya yaitu dalil Al-Quran aliran Jabariyah dan Qadariyah. Dalil Al-Quran aliran Jabariyah yang pertama yaitu Quran Surat As-Saffat ayat 96 yang artinya, padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Dan dalil Al-Quran yang kedua yaitu Quran Surat Al-An'am ayat 112 yang artinya mereka sebenarnya tidak akan percaya sekiranya Allah SWT tidak menghendaki. Dalil Al-Quran aliran Qadariyah yang pertama yaitu Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum kecuali mereka dapat merubahnya sendiri. Dalil Al-Quran yang kedua yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 111 yang artinya, dan barang siapa melakukan suatu dosa, sesungguhnya ia melakukannya untuk merugikan dirinya sendiri. Materi yang keempat akan dibawakan oleh Fadiyah tentang ajaran pokok Jabariyah dan Qadariyah. Ajaran pokok aliran Jabariyah dan Qadariyah. Yang pertama, aliran Jabariyah menurut Asy-Syahrastani, aliran ini menolak adanya perbuatan dan menyandarkan semua perbuatan kepada Allah SWT. Artinya, manusia tidak punya andil sama sekali dalam melakukan perbuatannya, melainkan Tuhan yang menentukan segala-galanya. Yang kedua, aliran Qadariyah. Perbuatan manusia ditentukan oleh kehendaknya dan bukan atas kehendak Allah SWT. Manusia mempunyai kewenangan untuk melakukan segala perbuatan atas kehendaknya sendiri, baik berbuat baik maupun berbuat jahat.
Dan materi yang terakhir akan dibawakan oleh Naufal Falih tentang perbandingan Jabariyah dan Qadariyah. Perbandingan antara aliran Jabariyah dan Qadariyah. Perbandingan kedua aliran ini terletak pada paham tentang bagaimana posisi di hadapan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aliran Qadariyah mempunyai kekuasaan penuh atas perbuatannya sendiri. Adapun paham aliran Jabariyah berada pada kebalikan dari aliran Qadariyah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.